1947. Meninggal tanggal 13 Juli tahun 1870 di usia 23 tahun. Dia adalah pendiri Kongregasi Suore Minime della Dolorata, atau Suster Minims Our Lady of Sorrows, dan dia adalah pendiri komunitas religius termuda dalam sejarah Gereja Katolik. Clelia Berbiri menolak kehidupan pernikahan, demi menjalani kehidupan yang didedikasikan untuk orang lain. Ia sempat menjabat sebagai pendidik dan bergabung dengan gerakan keagamaan yang menjadikannya tokoh terkemuka di desanya. Clelia Barbieri yang suaranya secara ajaib masih terdengar hingga saat ini, yang dikenal dengan suara dari surga dari Santa Clelia Berbiri, dimulai pada tanggal 15 Maret tahun 1930. Ia diangkat menjadi hamba Tuhan, dilanjutkan dengan beatifikasinya pada tanggal 27 Oktober tahun 1968, dan mencapai puncaknya dengan kanonisasinya pada tanggal 9 April tahun 1989 di bawah kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II. Clelia Berbiri lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1847 di sebuah desa bernama Budri, milik S. Giovanni di Persiceto, Bologna, Italia, di bawah Keuskupan Agung Bologna. Ibunya Giacinta Nanetti berasal dari keluarga terhormat. Ia bekerja menjadi pelayan di rumah pamannya seorang dokter medik di distrik, meskipun Giacinta putri seorang Pietro Nanetti. Sedangkan ayah Clelia, Giuseppe Berbiri berasal dari keluarga miskin di Budri. Meskipun pernikahannya dipertentangkan, Giacinta yang kaya menerima kemiskinan hidup sebagai buruh dan pindah dari rumah yang nyaman ke pondok sederhana milik ayah mertuanya Sante Berbiri. Namun demikian dia membangun sebuah keluarga di atas batu karang iman dan kehidupan Kristen sepenuhnya. Sesuai dengan keinginan ibunya, Clelia dibaptis pada hari kelahirannya dengan nama Clelia Rahel Maria. Sang ibu mengajarkan Clelia untuk selalu mencintai Tuhan dengan menempatkan dalam hatinya keinginan akan kesucian. Ia pernah bertanya pada ibunya, "Ibu, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi orang suci?" Pada tahun 1855, ketika Clelia berusia 8 tahun, ayahnya meninggal karena epidemi kolera. Berkat kemurahan hati paman dari ibunya sang dokter, dia, ibu dan adik perempuannya Ernestina, pindah ke rumah yang lebih nyaman di dekat gereja paroki. Ini mempermudah kehidupan spiritual Clelia. Sehari-harinya dia hanya di rumah menenun dan menjahit atau berada di gereja pada saat-saat berdoa. Sedari usia dini ini, dia giat belajar semua tentang iman Katolik dari ibunya dan pastor paroki. Favoritnya yaitu buku tentang katekismus, yang mengajarinya tentang Tuhan dan mendorongnya di jalan kebajikan. Ketika dia berusia 15 tahun, pastor parokinya, Pastor Gaetano Guidi, membentuk sebuah kelompok yang dikenal sebagai Pekerja Doktrin Kristen, atau Pekerja Katekismus Kristen, yang merupakan sekelompok guru muda di mana Clelia menjadi anggotanya. Dia mengajari anak-anak katekismus dan mengelola sebuah sekolah dasar kecil di pedesaan yang murid-muridnya berusia lebih muda tidak jauh darinya. Meskipun pada saat itu sudah lazim untuk menerima komuni pertama hampir pada usia dewasa, Clelia karena persiapan katekistis dan spiritualitasnya yang tidak biasa, ia menerima komuni pertama pada tanggal 17 Juni tahun 1858. Pada usia 11 tahun, ini adalah hari yang menentukan bagi masa depan Clelia karena pada saat itulah dia mengalami pengalaman mistik pertamanya, penyesalan dan pertobatan yang luar biasa atas dosa-dosanya sendiri dan dosa-dosa dunia. Dia mengalami kesedihan dan penderitaan karena dosa-dosa yang menyalibkan Kristus dan membuat Bunda Maria berduka. Sejak hari komuni pertama, salib dan duka cita Bunda mengilhami jiwa sucinya. Pada saat yang sama dia mendapat inspirasi pertama mengenai masa depannya yang dia anggap berdasarkan doa dan perbuatan baik. Dalam adorasi di hadapan Kemah Suci dia tidak bergerak, khusyuk dalam doa. Sementara di rumah dia menjadi teman dan teladan bagi gadis-gadis pekerja lainnya. Dia jauh lebih dewasa daripada usianya. Clelia membawa sesuatu yang sangat pribadi ke dunia kecilnya. Dia bekerja dengan sukacita dan cinta, berdoa dan memikirkan Tuhan setiap saat dan bahkan berbicara tentang dia kepada teman-temannya. Clelia tidak punya pikiran selain cinta pada Tuhan kita, berjalan bersamanya, menjalani hidup dalam amal dan mencintai sesama tanpa batasan. Bahkan dia lupa akan dirinya, dalam pikirannya hanya Tuhan dan bahagia menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Hanya ada sesuatu yang memaksanya untuk berpaling kepada sesamanya, yakni kemiskinan dan kesusahan yang menanti sentuhan kecil cinta dan persaudaraan. Dia memberikan dirinya kepada semua orang miskin yang dikasihi Tuhan. Dia menyukai kesendirian, namun dia meninggalkan rumahnya dan pergi keluar karena terinspirasi oleh cintanya yang sangat besar terhadap umat manusia. Pada masa ini, di dalam gereja terdapat sebuah kelompok yang disebut Pekerja Katekismus Kristen, yang bertujuan untuk memerangi kelalaian keagamaan pada masa itu. Clelia bercita-cita dan kemudian menjadi salah satu pekerja katekismus Kristen. Pada awalnya, Clelia diterima sebagai asisten guru, tetapi karena bakat dan persiapannya, para anggota senior menempatkan dia sebagai pemimpin. Setelah menolak beberapa lamaran pernikahan, kelompok remaja putri dari kelompok katekismus
memilih Clelia sebagai pemimpin mereka dan menyusun gagasan tentang komunitas yang mengabdi pada cara hidup kerasulan dan kontemplatif, menetapkan kehidupan pelayanan yang muncul dari Ekaristi dengan komuni kudus setiap hari dan akan memuliakan dirinya dengan pengajaran katekismus kepada orang sekitarnya. Ide tersebut tidak dapat diwujudkan karena situasi politik pada saat itu penyatuan Italia, tahun 1866 sampai tahun 1867. Pada akhirnya keinginan itu terwujud. Pada tanggal 1 Mei tahun 1868, Clelia dan teman-teman mudanya pindah ke tempat yang disebut Rumah Guru, tempat para pekerja katekismus Kristen dulunya bertemu. Inilah awal mula keluarga religius Clelia Berbiri yang kemudian diberi nama komunitas religius, Suore Minime della Dolorata. Kata Minime, karena pengabdian Clelia kepada Santo Minimo Romito di Paola, S. Francesco Pelindung dan della Dolorata, berasal dari gelar Bunda Maria Berdukacita, gelar yang paling dicintai oleh Clelia Berbiri. Setelah pindah ke Rumah Guru, terjadi serangkaian kejadian luar biasa berupa bantuan kepada komunitas muda. Ini merupakan karya penyelenggaraan ilahi yang ajaib dan karya Tuhan untuk kelompok ini. Mereka tidak akan pernah bisa bertahan. Kelompok kecil ini terinspirasi oleh penderitaan fisik dan moral Clelia di saat-saat tergelapnya dan penghinaan absurd yang dia alami di tangan orang-orang yang seharusnya lebih pengertian. Namun keimanan dan ketaatannya dalam berdoa selalu luar biasa. Kelompok awal yang kecil ini bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah orang miskin, sakit, anak laki-laki dan perempuan yang membutuhkan katekismus dan pengajaran agama. Perlahan-lahan, masyarakat mulai melihat Clelia sebagai pemimpin dan guru agama. Mereka mulai memanggilnya Ibu, meskipun usianya baru 22 tahun. Mereka memanggilnya dengan gelar Ibu sampai kematiannya. Penyakit TBC yang selama ini ia derita tiba-tiba kambuh hanya 2 tahun setelah ia mendirikan ordo tersebut. Clelia sebelum meninggal ia bernubuat kepada saudari di samping tempat tidurnya. Aku pergi. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika di ladang alfalfa di sebelah gereja itu akan ada rumah komunitas baru, aku tidak akan lagi bersamamu. Jumlahmu akan bertambah, dan kamu akan memperluas dataran dan pegunungan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Harinya akan tiba ketika di sini di Budri, banyak orang akan tiba dengan kereta dan kuda. Dan dia menambahkan, saya akan pergi ke surga dan semua orang yang meninggal di komunitas kami akan menikmati kehidupan kekal. Clelia meninggal pada tanggal 13 Juli tahun 1870 pada usia 23 tahun. Dia pergi dengan kebahagiaan karena bisa bertemu dengan pasangannya dan Tuhan tercinta. Ramalan kematian Clelia telah terpenuhi. Ordo keagamaan Suore Minime della Dolorata telah berkembang dan terus berkembang. Ini meluas ke seluruh Italia, India dan Tanzania. Saat ini, para suster yang mengikuti jejak Clelia, dengan rendah hati melanjutkan pekerjaan bermanfaat mereka dalam memberikan bantuan kepada semua yang membutuhkan dan kini berjumlah 300 orang yang tersebar di 35 rumah komunitas. Clelia Berbiri pada saat kematiannya adalah pendiri komunitas religius termuda dalam sejarah gereja. Ada banyak berkat dan keajaiban yang luar biasa terjadi selama hidup Clelia Barbieri, dan ini beberapa keajaiban itu. Salah satunya, segera setelah berdirinya komunitas, banyak hal yang tidak biasa mulai terjadi. Saat tidak ada makanan di rumah, dengan dipimpin oleh Clelia semua pun ikut berdoa. Ketika selesai dan beberapa saat kemudian bel pintu berbunyi, dan datanglah bingkisan makanan yang dikirimkan untuk mereka. Ada lagi keajaiban lain, Clelia mengangkat Santo Fransiskus dari Paola menjadi pelindung surgawi komunitas, dan dengan berdoa dengan perantaraannya, di beberapa kesempatan di mana mereka memperoleh roti, tepung, anggur dan bahan pokok lainnya dengan cara yang sangat luar biasa. Keajaiban mistik juga dimilikinya. Clelia diberkahi dengan nikmat mistik lainnya, seperti terlihat saat ia menerima sejumlah apel dari Ibu Anna Forni, salah satu anggota komunitas tersebut. Clelia meletakkannya di atas meja dan membaginya menjadi 3 bagian, sambil berkata, saya akan menyimpan ini yang Anda petik di kebun Anda, dan yang Anda temukan di tanah. Tetapi saya tidak dapat menerima kelompok ketiga ini karena Anda menemukannya dengan jalan tidak jujur. Semua yang dinubuatkan Clelia kepada saudarinya menjadi kenyataan. Dan inilah keajaiban yang masih dirasakan oleh para suster yang ditinggalkan Clelia. Ini adalah kata-kata terakhirnya bersifat nubuatan, beranilah, karena aku akan pergi ke surga. Tetapi aku juga akan selalu bersamamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nubuatan ini menjadi kenyataan, karena dia segera membuktikan kehadirannya melalui suaranya. Fenomena ajaib suaranya pertama kali terjadi pada malam hari tanggal 13 Juli tahun 1871, tepat 1 tahun setelah kematian Clelia. Ketika para suster sedang berdoa di kapel, tiba-tiba terdengar suara yang bernada tinggi, harmonis dari surgawi mengiringi nyanyian dalam paduan suara, kadang-kadang bernyanyi solo, kadang-kadang selaras dengan kami dalam paduan suara, bergerak dari kanan ke kiri. Kadang-kadang hal itu sampai ke telinga salah satu saudari itu. Kegembiraan yang dibawanya memenuhi hati kami dengan kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan dari dunia ini. Kami menjalani hari itu di surga.
Kadang kami harus meninggalkan ruangan, karena yang kami alami begitu kuat hingga membuat Anda terengah-engah, hingga harus berseru, "Cukup, Tuhan, cukup." Peristiwa ajaib ini membuat mereka tidak bisa tidur. Ketika para saudari memutuskan untuk menghabiskan malam dengan menyembah sakramen Maha Kudus di gereja terdekat, karena di kapal mereka tidak menyimpannya, mereka kembali menyatakan, "Betapa terkejutnya kami ketika kami menyadari bahwa suara itu mengikuti kami dan menemani kami saat kami memulai berdoa malam." Suara Clelia berdoa bersama mereka hingga subuh, tepatnya pada peringatan 1 tahun kematiannya. Sejak hari itu suara ajaib Clelia tidak pernah meninggalkan mereka, bergabung dengan mereka dalam lingkungan dan kondisi yang paling beragam. Hanya ada 10 gadis yang tinggal di komunitas tersebut pada saat kematian Clelia. Setelah Rule of the Order disetujui oleh Vatikan, semakin banyak anggota yang bergabung dengan komunitas tersebut, banyak yang terinspirasi oleh suara ajaib dari surga Sang Pendiri Suci. Suara Santa Clelia masih terdengar hingga sekarang di komunitas-komunitas di berbagai negara, seperti di komunitas Usokami dan Wadakan Cherry. Para suster mendengar suara Santa Clelia yang bernyanyi dan berdoa bersama mereka dalam bahasa Swahili di Tanzania atau berbahasa Malayalam di India. Saat mereka berdoa dalam bahasa Latin, Clelia juga berdoa dalam bahasa Latin. Begitu juga bahasa Italia. Selama 125 tahun terakhir sejak kematiannya, suara surgawi Clelia secara berkala terdengar di rumah-rumah ordo, khususnya di Le Boudry. Suara tersebut terdengar mengiringi para suster dalam himne, bacaan keagamaan, dan percakapan mereka. Suara juga terdengar mengiringi imam pada saat perayaan Misa Kudus, dan pada saat khotbah. Suara Santa Clelia Berbiri digambarkan sebagai suara yang berbeda dari suara manapun di muka bumi ini. Selalu manis dan lembut, terkadang disertai dengan alunan malaikat. Banyak saksi yang integritasnya tidak perlu dipertanyakan lagi, termasuk rekan-rekan aslinya, berbagai superior dan suster ordo. Para pastor dan pekerja awam di rumah sakit ordo telah memberikan kesaksian yang cukup bahwa mereka telah mendengar suara tersebut. Terlebih lagi, banyak saksi telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di hadapan pengadilan gerejawi yang menyelidiki keajaiban tersebut sebelum beatifikasi. Clelia Brabieri dibeatifikasi pada tanggal 27 Oktober tahun 1968, dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II, pada tanggal 9 April tahun 1989. Demikianlah kisah keajaiban suara surgawi Santa Clelia Brabieri. Semoga kisah ajaib ini menambah pengetahuan dan kekuatan keimanan kita. Amin.